Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan satu contoh soal kimia SMA. Yang soal akan saya bahas kali ini mengenai tentang elektrolisis suatu larutan. Ya, ini salah satu penerapan dari elektrokimia ya. Jadi elektrokimia itu dibagi dua, penerapannya itu sel volta dan elektrolisis. Ya, nah tapi sebelum kita lanjut ke contoh soal berikut ini, saya harapkan kalian belum subscribe. Untuk subscribe channel ini ya, karena setiap hari kami upload video. Ada video matematika, fisika, kimia, dan biologi. Ya, nyalakan juga notification-nya biar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru kami. Nah, sekarang saya akan bahas soal tentang elektrolisis ya. Ini soal bab elektrolisis ini merupakan materi kelas 12 semester 1 ya. Pada elektrolisis larutan CuSO4 yang menggunakan elektroda platina, terbentuk endapan tembaga sebanyak 3,175 gram pada katoda. Volume gas yang terjadi pada anoda jika diukur pada keadaan saat 5 dm-3 gas N2 masanya 7 gram adalah. Nah, di sini karena fokusnya itu ada elektrolisis larutan CuSO4 ya. Jadi sebelum kita mengerjakan soal ini, kita harus menuliskan dulu reaksinya seperti apa ya. Jadi kalau misalkan reaksi pada elektrolisis pasti ada reaksi di katoda dan di anoda ya. Nah, bagi kalian yang belum terlalu mengerti bagaimana cara menentukan reaksinya ya, jadi kalian bisa ikutin pelan-pelan ya. Jadi ini kan larutan CuSO4 ya, larutan CuSO4. Nah, dia terdiri dari kationnya itu Cu2+ dan anionnya itu adalah SO4 2- ya. Nah, sekarang kalau misalkan mau menuliskan reaksi pada katoda, kalian lihat kationnya. Ya, lihat Cu2+-nya. Nah, Cu2+ ini termasuk logam yang bereaksi nggak? Maksudnya itu dia logam yang seperti logam 1A atau logam di golongan 2A tidak ya. Cu2+ itu dia merupakan logam transisi. Ya, kalau misalkan dia logam transisi berarti Cu2+-nya ini yang akan tereduksi. Dia tereduksi. Ya. Nah, kalau misalkan logam-logam lain, ya logam golongan 1A sama golongan 2A gitu ya, yang merupakan logam aktif, dia yang tereduksi bukan logam itu, tetapi air yang tereduksi. Ya. Nah, sekarang untuk yang reaksi di anoda, kalian lihat anionnya. Anion itu SO4 2-. Nah, SO4 2- ini dia memiliki oksigen kan? Dia anion sisa asam oksi. Ya. Kalau anion sisa asam oksi, ya, yang teroksidasi itu adalah H2O. Ya, jadi H2O itu teroksidasi. Dan juga kalian lihat ya, ini kan larutan. Kalau misalnya larutan dia pasti memiliki H2O gitu kan. Karena kan kalau larutan dia tidak murni lagi CuSO4, kecuali kalau lelehan itu baru tidak menggunakan H2O. Ya, tapi kalau dia larutan pasti H2O-nya yang teroksidasi. Ya, nah sekarang kita tuliskan katoda itu berarti dia mengalami reduksi. Ingat ya, katoda selalu mengalami reduksi baik di elektrolisis maupun sel volta. Ya, anoda dia mengalami oksidasi. Ya, berarti kalau Cu2+ tereduksi berarti Cu2+ ditambah dengan 2 elektron itu menjadi Cu. Ya. Ya kan dia tereduksi ya dari 2 bidoxnya menjadi 0, ya kan? Dia berkurang berarti dia tereduksi. Ya, atau gampangnya kalian lihat ya, kalau misalnya dia menerima E ya pasti tereduksi dia. Kalau dia menerima elektron pasti tereduksi. Ya. Sekarang yang anoda dia mengalami oksidasi, berarti untuk reaksi oksidasi H2O seperti ini dia. 2H2O yaitu menjadi 4H+ ditambah dengan 4 elektron ya ditambah dengan O2. Ya, jadi kalian hafalkan saja ya untuk reaksi oksidasi dan reduksi pada air gitu. Nah, sekarang kalian harus hilangkan elektronnya. Ini kan elektronnya 2 di sini. Ya, sedangkan sini elektron ada 4. Ya, berarti kan harus samakan sama-sama ada 4 elektron supaya kita bisa coret. Ya, jadi kalau misalnya kita samakan 4 elektron, kita kali dengan 2 ya, yang reaksi yang atas, sedangkan reaksi yang di bawah kita kali dengan 1 aja. Ya, sehingga saya tuliskan ulang lagi reaksinya. 2Cu2+ ditambah dengan 4 elektron itu menjadi 2Cu ya. Sedangkan yang di bawah tetap 2H2O itu menjadi 4H+ ditambah dengan 4 elektron ditambah dengan O2. Ya, sehingga karena di elektronnya itu ada di kiri dan di kanan, kita bisa coret jumlahnya sama ya, sama-sama 4, sehingga yang lain kita turunkan saja.
2Cu2 plus tambah dengan 2H2O itu menjadi 4H plus ditambah dengan 2Cu ditambah dengan O2. Nah, jadi ini reaksi akhirnya. Ya. Nah, setelah kita menuliskan reaksinya, baru kita sekarang lihat di soalnya. Ya. Maka terbentuk endapan tembaga sebanyak 3,175 gram. Ya. Jadi endapan tembaganya mana? Yang ini ya, endapan tembaganya. Ya. Nah, berarti kita cari dulu molnya. Mol dari Cu. Ya, jadi untuk mol Cu saya tuliskan di sini. Mol Cu ya, berarti 3,175 gram. Kalian bagi dengan AR-nya. ARCU 63,5. Ya, ini hasilnya adalah 0,05 mol. Ya. Nah, kalau misalkan dia 0,05 mol Cu, ya, Cu-nya 0,05 mol, sedangkan yang ditanya itu apa? Volume gas yang terjadi pada anoda, ya. Yang sini yang gas yang mana? Hasilnya yang O2 ya. Ya, berarti kalau misalnya tanya volume gas, berarti volume O2 maksudnya. Karena di produk ini yang merupakan gas itu cuma O2 saja, ya. Jadi ditanyanya itu adalah volume dari O2. Nah, berarti kalau Cu-nya itu 0,05 mol, berarti O2-nya itu adalah 0,025 mol. Ya. Karena perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Jadi kalau perbandingan molnya itu, perbandingan koefisiennya 2:1 ya. 2:1 perbandingan koefisiennya, berarti kalau dia Cu-nya itu 0,05 mol, berarti dibagi dengan 2 aja. Mol O2 menjadi 0,025 mol. Ya. Nah, kita kan nggak tahu nih sekarang, kita kan ditanya ada volume, tapi bukan volume gas pada keadaan STP. Ya, di sini masih ada keadaan lain, tapi keadaan nggak diketahui, yang jelas diketahui keadaan saat 5 dm/3 gas N2 masanya 7 gram gitu. Ya, jadi hati-hati ya kalau mau ke volume, ya. Kalau dia tidak dalam keadaan STP, itu tidak 2,4 liter gitu. Ya, bukan 2,4 liter. Jadi tidak boleh langsung dikalikan. Ya. Biasanya seperti ini, biasa diketahui ada keadaan gas lain gitu yang tidak ada hubungannya dengan elektrolisis. Ya. Jadi sini karena 5 dm/3 gas N2 masanya 7 gram, kita sekarang cari berapa desimeter pangkat 3 1 mol itu gitu. Ya. Jadi kalau misalkan gas N2 yang masanya 7 gram, berarti kita cari dulu mol dari N2 ya. Berarti 7 dibagi dengan N2 MR-nya 14 kali 2 ya, 28. Jadi 7 dibagi 28, 0,25 mol. Ya. Nah, sekarang 0,25 mol dikalikan dengan X, ya, sama dengan 5 dm/3. Ya, jadi sekarang kita cari 1 mol itu berapa dm/3 gitu. Jadi X-nya itu sama dengan 5 dm/3 dibagi dengan 0,25 mol. Ya, itu hasilnya menjadi 20 dm/3 per mol. Ya, jadi pada keadaan ini 1 mol itu besarnya 20 dm/3, sehingga kita bisa cari dah volume dari O2. Jadi VO2, volume dari O2 ya. Ya, ini bukan vanadium dioksida ya, bukan ya. Volume O2, VO2 gitu ya. Jadi 0,025 mol dikali dengan 20. Jadi hasilnya, karena 20 yang dapat dari ini ya, 20 dm/3 per mol. Berarti 0,025 mol dikali dengan 20. Ya, hasilnya itu adalah 0,5 dm/3. Ya, sehingga untuk soal kali ini, jawaban yang benar itu adalah yang A. Gampang kan ya? Oke, sekian saja pembahasan saya untuk soal kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Bukan kurang mengerti atau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar. Kalau kalian punya pertanyaan, ada tugas, terus ada latihan soal, terus ada PR dari sekolah, dan kalian tidak bisa mengerjakannya, kalian ingin tanya ke kami dan kami akan buatkan videonya, kalian bisa kirimkan soal yang kalian tanyakan ke email yang tertera di description. Terima kasih.